Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu piranti interaktif. Adapun anggotanya yaitu Saya Nasya Umar. Saya Muhammad Zaki. dan Hardianto berhalangan hadir, dan saya Andi Aldi Wahyudi. Dan saya Intan Febriana. Nah, masuk ke materinya, yaitu di dalam konteks IMK, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi di antaranya, yaitu piranti input atau by komputer, yaitu contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan yang kedua piranti output, yaitu dari komputer, yang contohnya tampilan monitor, speaker, dan lain-lain. A. Piranti masukan tekstual. A. Keyboard, yaitu contohnya keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY didesain sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin, sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Kelemahan, pengguna papan ketik dengan tata letak QWERTY mempunyai beban pengetikan tangan kiri sebesar 56% lebih cocok digunakan yang kidal. Adapun yang kedua yaitu keyboard Dvorak. Susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak QWERTY. A. Piranti masukan tekstual. A. Keyboard alfabetik, yaitu susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak sehingga anak-anak dapat diajar mengenal huruf alfabet. B. Keyboard chord. Dengan keyboard chord ini, seseorang dapat menentukan sesuatu tombol atau kombinasi tombol untuk menghasilkan suatu kata atau suku kata. Hal ini sangat cocok untuk mereka yang harus mencatat ucapan seseorang, misalnya pada proses pengadilan. B. Piranti penunjuk dan pengambil. Piranti penunjuk dan pengambil atau point and picking device adalah piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Contohnya mouse, joystick, trackball, checkpoint, dan leg pen. C. Panel sensitif sentuhan. Piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidaknya sentuhan tangan atau stylus alat sentuh dan langsung ke layar komputer. A. Touchscreen. Resistive screen. Sistem resistif layarnya dilapisi oleh lapisan tipis berwarna metalik yang bersifat konduktif dan resistif terhadap sinyal-sinyal listrik. Yang kedua, capacitive screen. Sistem kapasitif memiliki sebuah lapisan pembungkus yang merupakan kunci dari cara kerjanya, yaitu pembungkus yang bersifat kapasitif pada seluruh permukaannya. Yang ketiga, surface acoustic wave system. Teknologi touchscreen ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi kejadian di permukaan layar. C. Panel sensitif sentuhan. B. Multi touchscreen. Multi layar sentuh adalah pengembangan dari teknologi layar sentuh yang sudah ada.
dari kata multi yang berarti banyak. Sudah terlihat bahwa keunggulan layar sentuh ini dapat disentuh oleh lebih dari satu jari. Layar multi sentuh ini mampu disentuh oleh puluhan jari dari orang yang berbeda-beda secara bersamaan. Layar multi sentuh ini dapat digunakan untuk membesarkan, mengecilkan, mengubah posisi, dan memindahkan posisi objek pada layar monitor seperti foto atau game. Masukkan bentuk suara. Voice input. Pengenalan kata yang mampu merespon ucapan-ucapan secara individu atau perintah-perintah yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai speaker verification. Pertama kali sistem akan membangkitkan suatu template untuk mengenali suara user. Pengenalan kalimat yang mampu mengenali hubungan antara kata terucap di dalam kalimat atau frase. Teknik-teknik statistik dipakai dalam pola perekaman suara yang dicocokkan dengan kata-kata terucap. Terdapat dua kategori utamanya. Pengolah keluaran tampilan. Monitor Cathoda Ray Tube atau disingkat CRT. Monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. Satu lagi monitor Liquid Crystal Display atau LCD. Cara kerja monitor ini adalah dengan memberikan stimulasi arus listrik dari keluaran kepala liquid kristal materi Bipeni sehingga akan mengubah properti dari cahaya yang dilewati kristal. D. Pengolah tampilan. Ini siapa? Gua kan? Lanjut. Pengolah tampilan. A. Monitor. Monitor TFT LCD. Berupa liquid kristal yang diisikan di antara dua pelat gelas, yaitu color filter glass dan TFT glass. B. Printer, sebuah perangkat keras output yang terhubung pada komputer untuk menampilkan sebuah dokumen dalam bentuk cetakan atau print. Domatrix printer. Domatrix adalah pencetak menggunakan pita bertinta yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Dan inkjet printer tidak berisik kualitas cetakan baik. Pencetak dengan cara kerja menyemprotkan tintanya ke media cetakan. Laser printer, jenis printer yang metode pencetakannya tinta bubuk atau yang biasa disebut toner dengan menggunakan perangkat inframerah. Dan thermal printer menggunakan kertas khusus berlilin atau kertas biasa. Sebagai contoh yang menggunakan jenis printer ini adalah mesin ATM dan point of sale. Dan berikutnya plotter. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Lalu piranti keluaran selanjutnya
ada pedoman warna. Yang pertama, jumlah warna yang ideal maksimum 5-10. Yang kedua, informasi yang dimasukkan untuk mencari perhatian tidak menggunakan warna merah dan hijau. Ketiga, biru sebaiknya tidak dipakai untuk teks yang menyatakan pusat perhatian. Biru sangat cocok untuk warna latar belakang. Yang keempat, pasangan warna yang saling berkomplement adalah merah atau hijau dan kuning atau biru. Yang kelima, hindari warna dengan tingkat luminasinya rendah untuk orang tua. Lalu panduan memilih piranti. Yang pertama, pertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa. Yang kedua, cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta. Ketiga, pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Keempat, ujilah piranti masukan di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi. Lalu, pengaruh piranti, kita semua akan mengatakan setuju bahwa komputer merupakan alat bantu kerja yang sangat canggih dan dapat mengurangi beban rutinitas. Dan agar piranti-piranti interaktif dapat meningkatkan efisiensi operator, maka ia harus ditempatkan pada posisi yang memperhatikan faktor kenyamanan lingkungan kerja atau yang lebih dikenal dengan faktor ergonomik. Ya, jadi hanya itu sampai situ dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.